Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Sebelumnya kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pembuka dari Nafiri Rohani 16, Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan bait 1 dan kedua. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats pembimbing kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita merespon nats pembimbing kita dengan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Dan
Jemaat yang terkasih, sekarang dengarlah hukum Tuhan yang terambil dari Ulangan 10 ayat 12-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kita menyadari bahwa kita belum sepenuhnya melakukan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam hukum Tuhan yang baru saja kita dengar. Untuk itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan dengan pertolongan yang tidak pernah terlambat dari-Mu Tuhan. Namun, seringkali kami juga sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami membuat Engkau sedih akan sikap dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Bagi jemaat yang telah mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah keselamatan yang terambil dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan petunjuk hidup baru diambil dari Filipi 1 ayat 9-10. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita naikkan pujian dari PKJ 127, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini boleh kami memiliki waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kuasa-Mu yang menyertai sehingga boleh terjadi ibadah kami pada saat ini Tuhan.
Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, berikan kemampuan, kebisaan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada segenap jemaat Tuhan. Untuk itu Tuhan, lingkupi kami, dan inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan kepada kami firman Tuhan dari awal hingga nanti selesai. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua. Tak terasa ini sudah minggu terakhir November dan akan kita menuju bulan Desember yang biasanya kita sibuk untuk perayaan hari Natal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini boleh kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-37. Saya akan membacakannya buat kita Bapak Ibu sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah mendekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkannya penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kamu, kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, mendengar, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari kita. Haleluya. Haleluya. Dan yang mengasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Kristus akan datang kembali, berjaga-jagalah. Kristus akan datang kembali, berjaga-jagalah. Di antara beberapa tokoh yang pernah meramalkan akan kedatangan Tuhan Yesus, salah seorang pendeta yang bernama Harold Camping, ia mengatakan bahwa terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada 2011, tepatnya 21 Mei Bapak Ibu. Ia mengatakan bahwa adanya pengangkatan yang besar dan bahkan terjadi gempa bumi yang besar. Menurutnya
percaya bahwa Tuhan telah memberitahukan kepadanya bahwa ada 3% populasi di dunia atau 2 juta orang, 200 juta orang akan ke surga. Kemudian ketika 200 juta orang itu sudah ke surga, maka setelah 5 bulan kemudian akan terjadi pengangkatan lagi, dan kemudian dunia semua hancur sepenuhnya. Itulah ramalan seorang Harold Camping pada tahun 2011. Ternyata Bapak Ibu, yang terjadi sekarang ini tak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan 2020 dan dunia masih kita nikmati sampai hari ini. Banyak tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan akan datang di hari, di jam, dan bahkan di tanggal ini. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ada yang meramalkan bahwa tahun 2029 yang akan datang ini akan terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah itu benar ataupun tidak? Tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang boleh kita renungkan melalui pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah, apakah yang terjadi ketika kedatangan Kristus Yesus itu yang kedua kali? Kemudian, kapankah Kristus Yesus datang kembali? Dan yang ketiga, bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan itu? 3 hal ini boleh kita renungkan bersama Bapak Ibu, bahwa yang pertama ini adalah apakah yang terjadi ketika kedatangan Kristus Yesus. Sesuai pembacaan firman Tuhan kita di ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, jelaskan di sana bahwa matahari sudah tidak ada bercahaya lagi, bulan-bulan tidak bercahaya lagi. Yang ada adalah Anak manusia yang datang ke bumi. Dan bukan hanya ia saja yang datang, tetapi para malaikat juga beserta dengan dia. Ia berkuasa, ia yang datang dalam kemuliaannya menjemput orang-orang pilihannya. Itu yang terjadi ketika kedatangan Tuhan Yesus. Ia akan menjemput orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya termasuk orang-orang pilihannya itu? Itu yang terpenting, bukan pentingnya kapan, waktunya. Tetapi yang terpenting apakah kita adalah termasuk orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan ketika ia datang, sehingga boleh kita bersama dengan dia di surga. Tetapi boleh kita percaya bahwa kita sebagaimana orang-orang yang percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki pengharapan yang besar bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan memilih kita. Kita memiliki keyakinan demikian. Itulah keyakinan kita sebagai orang atau umat Kristen. Kita memiliki keyakinan bahwa saya adalah termasuk orang pilihan Tuhan, menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus itu, maka ada tanda-tanda akan mendekati hal itu terjadi. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, kita dapat melihat di dalam Lukas 21 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Di sana akan menjelaskan, bahkan di ayat yang ke-17, di sana akan dijelaskan bahwa adanya peperangan, adanya pemberontakan, ya, di antara bangsa, di antara kerajaan-kerajaan akan saling berlawanan. Terjadi gempa bumi, terjadi banyaknya wabah penyakit, bahkan kelaparan terjadi. Dan yang lebih penting adalah orang Kristen akan dianiaya karena iman kepada Yesus. Inilah tanda-tanda ketika mendekati hari datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Gempa bumi, kalau merasakan gempa bumi sangat dahsyat Bapak Ibu.
pernah terjadi dan pernah saya rasakan goncangan gempa bumi yang sangat hebat dan membuat orang-orang di sekitar ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang mereka alami, baru datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan supaya Tuhan menjaga, melindungi. Karena ketika terjadinya gempa bumi, Bapak Ibu, bukan hanya goncangan saja, tetapi juga terjadi pembengkakan di tanah dan bisa terjadi longsor dan lain sebagainya yang terjadi. Kemudian adalah orang Kristen akan dianiaya karena iman kepada Yesus. Itu jelas Bapak Ibu ya, terjadi hal demikian. Tetapi Bapak Ibu, kita boleh dikuatkan bukan karena kita tahu bahwa kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Walaupun hal demikian terjadi, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan, kita boleh dikuatkan, iman kita senantiasa dikuatkan dan tidak tergoncangkan oleh dunia ini. Kemudian Bapak Ibu, kapankah Yesus Kristus datang yang kedua kali? Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu, kita melihat di ayat yang ke-32 bahwa tidak seorang pun yang tahu tentang kedatangannya. Hanya Bapa saja yang tahu. Mungkin banyak yang menganggap ramalan-ramalan atau penelitian tertentu untuk mengatakan bahwa datangnya hari Tuhan ini dan tanggal ini, hari ini, tahun ini, jam ini, tapi kehendak Tuhan tidak ada yang tahu. Maka di ayat yang ke-33 ia mengatakan bahwa hati-hati dan berjaga-jaga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, supaya hati-hati yang ada dan berjaga-jaga. Karena waktunya tidak menentu, tidak ada yang tahu. Untuk itu, yang terpenting kalau kita tidak tahu kapan waktunya datang adalah kesiapan kita. Apakah kita sudah siap ketika itu datang? Tuhan Yesus yang kedua kali, persiapan kita sebagai umatnya sudahkah siap? Itu yang paling penting. Maka Tuhan mengatakan di ayat yang ke-33, hati-hati dan berjaga-jagalah. Apa yang kita harus hati-hati dan apa yang perlu kita jaga? Yaitu kehidupan kerohanian kita. Menjaga kehidupan kerohanian kita. Kenapa kita harus menjaga kehidupan kerohanian kita? Supaya tidak terhanyut oleh arus dunia. Karena ketika mengikuti dunia ini, itu sangat melawan kehendak Tuhan. Kita selalu maunya Tuhan harus dikuduskan, menjauhi dosa dan tidak hidup dalam kompromi. Maka itu yang pertama, kenapa kita harus hati-hati dan berjaga-jaga, yaitu harus menjaga kehidupan rohani. Yang kemudian adalah kita harus menjaga iman kita dalam segala bentuk ketidakpercayaan. Kita memiliki janji yang benar di dalam Tuhan Yesus. Janji-janjinya itu kita percaya sepenuhnya. Kita tetap mengandalkan bahwa kekuatannya adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Hanya Yesus saja, hanya Tuhan saja yang memiliki kekuatan yang boleh kita andalkan. Karena hanya Dia yang berkuasa untuk dunia ini. Percayalah bahwa kita sanggup ditolong oleh Tuhan. Asalkan apa Bapak Ibu? Asalkan kita berserah total kepadanya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bisa membaca di Efesus 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Banyak tipu muslihat iblis yang ingin mempengaruhi kita untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi hari ini boleh kita diingatkan, kita harus berhati-hati dengan hal demikian. Kita harus berjaga-jaga, ya. Kita harus berjaga-jaga. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali?
yaitu yang pertama dan yang terutama adalah senantiasa mengakui dosa kepada Tuhan dan segera bertobat dengan ketulusan hati kita. Dengan demikian kita tidak tinggal di dalam kebinasaan. Ketika kita bertobat, maka dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya? Yang kedua, kita harus saling memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita harus saling mengampuni. Sebab ketika kita sudah saling mengampuni dan memaafkan yang bersalah kepada kita, Tuhan pun mengampuni kita. Kita bisa membacanya di Matius 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Yang ketiga adalah kita boleh berpegang pada ajaran Yesus Kristus, senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itulah janji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya adalah tinggalkan keinginan daging. Ya, termasuk yang tadi yang saya katakan adalah keduniawian ini. Ya. Kita harus meninggalkan, jangan kita terhanyut di dalam dunia ini. Sebab itu berlawanan kepada kehendak Allah. Senantiasa memiliki waktu untuk berpuasa dan hidup menurut Roh Kudus. Kita harus mengejar kekudusan, karena itu yang dimau Tuhan ada dalam diri kita. Dan yang kelima adalah terus berjaga-jaga dan terus berdoa. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk meluputkan semua yang akan terjadi. Ya. Kemudian diingatkan di ayat yang ke-37 bahwa kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan sesungguhnya datang Tuhan Yesus itu. Jadi bukan yang terpenting Bapak Ibu kapan datangnya Tuhan Yesus, tetapi yang menjadi yang terpenting adalah kita, apakah kita termasuk orang-orang pilihannya Tuhan atau tidak. Dan yang kedua, apakah kita sudah siap ketika kita sudah kedatangan Tuhan Yesus? Itu yang menjadi perenungan kita dan itu yang boleh kita pertanyakan, apakah kita sudah siap untuk melakukannya. Pada minggu Advent yang pertama ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan kita bagaimana menantikan kedatangannya kembali. Menantikan kedatangannya kembali harus berjaga-jaga dan tetap teguh dalam iman kita, supaya kita tidak bercacat dalam mengikut Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 mengatakan supaya kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu, jangan kita lengah, jangan kita terlena dengan bujuk rayuan dunia ini, tetapi boleh kita diingatkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini sebagai jemaat Tuhan, menantikan kedatangannya kembali, siap sedia memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini boleh terjadi. Kami diingatkan Tuhan sebagai umat-Mu
supaya kami tidak terlena dengan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Berikan kami makna senantiasa Tuhan, arti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, di masa-masa penantian ini, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan juga Tuhan solusi apapun, supaya kami hanya tetap berpegang teguh di dalam Engkau. Kepercayaan kami tidak akan tergoyahkan dengan apapun Tuhan. Dan berikan kami supaya kami boleh menghitung hari-hari kami dalam menantikan Engkau. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang bisa senantiasa siap sedia, yang tidak tertidur dengan keadaan kami. Untuk itu Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami yang kami laksanakan senantiasa di online ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau lindungi, Engkau memberikan kami kemampuan dalam segala keterbatasan. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu apapun yang kami pakai untuk bisa beribadah bersama-sama dalam bentuk online ini Tuhan. Kiranya Tuhan, karya-Mu selalu nyata. Engkau memberkati kami yang melayani Tuhan. Tolong kami dalam keterbatasan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan setiap program-program yang ada dalam gereja kami. Sekalipun Tuhan dalam keadaan tidak stabil sampai pada detik ini, tetapi Tuhan, biarlah kami senantiasa membangun kerjasama, saling mendukung satu dengan yang lain, baik sebagai jemaat maupun juga Tuhan sesama majelis, bahkan juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga Tuhan, Engkau memberkati program lainnya ya Tuhan, baik untuk PAUD Cahaya Kasih, dan juga Tuhan untuk anak-anak remaja-Mu, bahkan juga Tuhan untuk lansia dan lain sebagainya Tuhan yang dilaksanakan dalam gereja-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan lingkupi senantiasa. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan setiap pergumulan, setiap jemaat Tuhan. Mungkin banyak hal yang mereka pikirkan Tuhan, atau yang mereka gumuli di dalam kekeluargaan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menopang, Engkau jamah, Engkau juga Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi mereka. Ketukar hati mereka Tuhan, supaya senantiasa membangun doa kepadamu ya Tuhan, sehingga boleh berdiri teguh sekalipun dalam badai. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan anak-anak sekolah yang menjalani secara online pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu kemampuan mereka. Berikan kesabaran, kemampuan, dan juga Tuhan kebisaan dalam segala sesuatu hal. Segala keterbatasan mereka juga Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong mereka. Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati senantiasa yang sampai saat ini Tuhan, yang menjadi pergumulan bangsa dan negara tentang sakit penyakit virus ini Tuhan yang tak henti. Kami serahkan di dalam tangan-Mu supaya segera surut Tuhan. Biarlah pada waktu yang Tuhan mau boleh terjadi Tuhan, terjadi pembaharuan untuk bangsa dan negara kami, baik dalam politik lainnya juga Tuhan yang terjadi. Kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap jajaran yang ada di dalamnya. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan, bagi mereka yang sedang dalam sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini. Hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Dan kami juga berdoa Tuhan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengakui imam percaya kita seturut dengan pengakuan imam rasuli. Mari bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Ayat persembahan kita pada minggu ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di layar masing-masing. Dan bagi jemaat yang tidak memiliki fasilitas transfer, jemaat dapat mengumpulkan persembahan pada saat kita bergereja kembali secara offline atau secara normal kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat daripada-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami mengalami kasih yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami mengumpulkan sedikit persembahan, apa yang kami miliki, kiranya Engkau yang memberkati. Biarlah para pengurus dan pengelola untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau yang memberkati dan juga dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu juga untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini. Mari kita angkat pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 320, Melayani Tuhanku. Firman Tuhan pada hari ini bahwa jangan kita lengah, sebab hari kedatangan Tuhan kita tidak ada yang tahu.
Maka untuk itu sebagai jemaat Tuhan, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.